Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Fenomena mabuk kecubung marak di Kalimantan Selatan. Dua warga Banjarmasin tewas setelah mengkonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Peristiwa ini viral di media sosial. Selain korban tewas, peristiwa ini membuat puluhan orang harus dirawat di rumah sakit. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsi kecubung. Pasalnya, kecubung dapat membuat akal manusia tidak bisa membedakan antara yang nyata dan ilusi. Dengan kata lain, kecubung ini dapat menyebabkan gangguan mental, baik sementara maupun permanen. Pada kondisi terburuk, bahkan dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Saudara yang dirahmati Allah, fenomena mabuk kecubung ini menegaskan perilaku generasi muda telah rusak. Ini tampak dari tujuan konsumsi kecubung yang berupa sensasi euforia dan halusinasi. Ini juga menunjukkan bahwa mabuk kecubung tidak ubahnya seperti mengonsumsi narkoba, yakni karena pecandunya ingin sejenak melepas beban pikiran dari kehidupan. Meski sejatinya yang mereka peroleh hanya kebagian semu dan sementara. Selain itu, kita juga bisa mengatakan mereka generasi bermental lemah. Jika memang ada beban hidup, semestinya langkah tepat untuk mereka lakukan adalah menghadapi dan menyelesaikannya, bukan malah melarikan diri dari masalah tersebut dan melampiaskannya dengan mengonsumsi zat-zat yang menghilangkan akal, yang dengan kata lain adalah zat terlarang. Generasi rusak dan bermental lemah ini pun jelas lemah iman dan sekuler. Parahnya lagi, dengan mengonsumsi kecubung, nyatanya juga membuat mereka memiliki permasalahan sosial di lingkungannya. Ini bisa menggiring mereka pada posisi sebagai kalangan yang layak disebut sampah masyarakat. Jika tidak segera menghentikan aktivitas mabuk ini, mereka akan makin terperosok, diabaikan, dan merasa tidak berguna. Untuk itu, selain mereka harus menyelesaikan aspek problematik individual pada diri mereka, harus ada lingkungan masyarakat yang kondusif untuk membantu mereka keluar dari jerat mabuk kecubung, juga sistem hukum dan sanksi yang tegas dari negara. Sayangnya, lagi-lagi lemahnya sistem kita sebagai muara dari problematik mabuk kecubung ini. Lihatlah, walaupun mabuk kecubung sudah sangat mengkhawatirkan di masyarakat, bahkan sudah merenggut nyawa, nyatanya belum ada tindakan cepat tanggap dari pemerintah kapitalis sekuler untuk menanggulangi dan mengantisipasinya. Fenomena tersebut sudah jelas-jelas merusak generasi, tetapi payung hukum yang ada belum memadai hingga menyebabkan problematik terus saja terjadi. Pada titik ini pula sistem pendidikan seharusnya mampu berperan membangkitkan taraf pemikiran perihal penciptaan. Hal ini dalam rangka menghasilkan sosok-sosok yang berkepribadian tangguh, bermental kuat, produktif, dan berlatar keimanan yang lurus. Di samping itu, marak dan berulangnya fenomena mabuk kecubung jelas seolah ada restu dari masyarakat. Kendati mungkin ada keresahan, tetapi rasa resah itu tidak mampu membuat masyarakat bergerak untuk berperan aktif menghentikan fenomena mabuk kecubung di kalangan kaum muda, terutama di daerah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Demikianlah adanya. Sungguh semua ini membuktikan betapa tatanan sosial kehidupan masyarakat kita begitu compang-camping dengan kerusakan di berbagai sisinya. Muncul permasalahan baru tidak lantas membuat penguasa sigap dan bergerak cepat menuju titik solusi. Untuk itu, sistem yang ada saat ini jelas tidak bisa diharapkan, baik detik ini maupun masa mendatang.
Dengan ini, sungguh kita membutuhkan sistem baru yang mampu menyelesaikan seluruh problematik kehidupan manusia hingga ke akar-akarnya. Saatnya kita berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.